Kebersamaan Dalberto Luanbelo dengan Arema FC harus berakhir setelah Super League musim 2025-2026. Dalberto merupakan salah satu penyerang andalan Arema FC musim lalu, sekaligus top skor tim dengan 19 gol dari 28 penampilan. Mantan penyerang Madura United itu bahkan bersaing dengan sejumlah top skor papan atas lain. Penampilan gemilangnya pada musim lalu membuat Dalberto menuntut lebih kepada Arema FC, jika ingin tetap menjadi bagian dari klub asal Malang tersebut. Meski begitu, Arema FC menemui kesulitan untuk bisa memperpanjang masa bakti penyerang asal Brasil tersebut. Konon katanya, Dalberto menuntut Singoedan untuk menaikkan gaji untuk musim depan berkaca dari performa musim lalu. Menurut kabar yang beredar, Dalberto mengajukan kenaikan gaji yang cukup signifikan, namun, jumlah tersebut dianggap terlalu tinggi bagi Arema FC, yang pada akhirnya berpikir ulang untuk mempertahankan Dalberto. General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi memberikan komentar tentang negosiasi Dalberto dan manajemen Singoedan. Yusrinal menjelaskan, jika Arema FC keberatan dengan permintaan Dalberto, yang akhirnya memilih untuk melepaskan sang pemain, pihak Arema FC sebenarnya sudah menjalin komunikasi dan berupaya untuk tetap memakai jasa Dalberto. Kami sudah menjalin komunikasi dengan Dalberto, akan tetapi permintaan angkanya melebihi batas kemampuan kita, jadi kami lepas, ujar Yusrinal. Sementara itu, lagi-lagi Arema FC resmi mengakhiri kerjasama dengan Luis Gustavo Tavares Conde, setelah kontrak bek asal Brasil tersebut berakhir pada Mei tahun 2025-2026, keputusan itu sekaligus menandai berakhirnya kebersamaan Gustavo dengan Singoedan yang hanya berlangsung selama 1 musim. Meski tidak mampu menuntaskan kompetisi akibat cedera, Luis Gustavo tetap meninggalkan kesan positif di skuad Arema FC. Perannya di lini belakang menjadi salah satu faktor penting yang membantu tim menjaga stabilitas permainan pada putaran pertama Super League 2025-2026. Luis Gustavo menjadi salah satu pemain yang paling diandalkan sejak bergabung dengan Arema FC pada Agustus tahun 2025. Pengalaman yang dimilikinya sebagai pemain senior membuatnya mampu memberikan ketenangan sekaligus kepemimpinan di sektor pertahanan. Perjalanan Luis Gustavo bersama Arema FC berubah ketika dirinya mengalami cedera ligamen lutut anterior, atau anterior cruciate ligament ACL pada paruh musim. Cedera tersebut memaksanya kembali ke Brasil, pada Januari tahun 2026 untuk menjalani operasi dan proses pemulihan. Absennya Gustavo hingga akhir musim menjadi kehilangan besar bagi Arema FC, yang harus melanjutkan kompetisi tanpa salah satu pilar utama di lini belakang. Manajemen Arema FC menyampaikan apresiasi atas kontribusi yang telah diberikan pemain berusia 31 tahun tersebut selama membela tim. General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi menilai, Luis Gustavo mampu memberikan pengaruh positif meski masa baktinya tergolong singkat. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Luis Gustavo atas kontribusi, profesionalisme, dan dedikasi yang telah diberikan selama menjadi bagian dari Arema FC. Dalam waktu yang relatif singkat, ia mampu menunjukkan kualitas serta pengaruh positif bagi tim, khususnya dalam memperkuat lini pertahanan pada putaran pertama kompetisi, ujarnya. Yusrinal juga berharap proses pemulihan Gustavo berjalan lancar, sehingga dapat kembali bermain di level terbaiknya bersama klub baru pada masa mendatang. Cedera yang dialami Luis Gustavo tentu menjadi cobaan yang tidak mudah bagi seorang pemain profesional, namun kami melihat bagaimana ia berjuang melawan rasa sakit dengan penuh keteguhan dan sikap positif. Kami mendoakan agar proses pemulihannya berjalan lancar, dapat kembali ke performa terbaiknya, serta meraih kesuksesan bersama klub barunya kelak, tandasnya. Di lain sisi, kepergian sejumlah penggawa asing membuat manajemen Arema FC berupaya mencari sosok pengganti. Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah lini belakang. Singoedan butuh bek tangguh yang bisa diandalkan. Di tengah perburuan itu, muncul nama Diego Luis Landis. Kabarnya, manajemen Arema FC sedang memantau pemain yang merumput di Liga Super Malaysia bersama Terengganu FC tersebut. Dari segi usia, bek berkewarganegaraan Brasil ini bisa dikatakan berada dalam masa puncak. Tahun ini, pria kelahiran tanggal 3 Mei tahun 1998 ini baru berusia 28 tahun. Fisiknya kokoh, begitupun kemampuannya melakukan intercept serangan. Lahir di kota Paranavaí, Diego Landis memulai karir sepak bolanya dari klub lokal. Setelah itu, dirinya sempat bermain untuk beberapa klub, seperti Desportivo Brasil, Sao Paulo U17, Mirassol SP, dan Vila Nova.
Lalu bagaimana peluang Diego Landis membela Arema FC? Kabarnya sampai saat ini manajemen masih melakukan penjajakan, termasuk melihat lebih detail tentang kapasitas bermainnya, hingga masalah kontrak dengan klubnya saat ini. Kabarnya kontrak Diego dengan Terengganu FC sudah selesai akhir Mei tahun 2026 lalu. Namun jika memutuskan bergabung, adaptasi tampaknya bukan masalah bagi Diego. Di Arema FC, dia punya seorang rekan yang bahkan pernah bermain bersama. Pemain itu adalah Gabriel Silva, sehingga peluang adaptasi akan lebih mudah jika transfer tersebut terrealisasi.